adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan, sedangkan pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Pendongeng juga termasuk dalam pekerjaannya. Mendengarkan dongeng sangatlah menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Nah, adik-adik, mari kita dengarkan cerita tentang tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari mereka melakukan kegiatan bersama. Mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu, ternyata sahabatnya sedang sakit. Tupai sangat sedih, ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakini dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus menyatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas, tak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang sangat dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigit hati ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan hiu kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Meja dan kursi berasal dari kayu-kayu pohon yang ditanam di hutan. Ada jenis kayu jati, mahoni, dan masih banyak jenis pohon lainnya. Pohon kayu tersebut ditebang kemudian dipotong-potong. Kayu yang telah dipotong-potong kemudian diangkut ke kota untuk dibawa ke pengrajin kayu. Dari tangan pengrajin kayu, kayu diolah, dipotong-potong kembali dan dibentuk sehingga jadilah meja dan kursi sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, kursi dan meja yang telah jadi kemudian dibawa ke toko mebel. Para pembeli yang akan membeli kursi dan meja akan mengunjungi toko mebel tersebut.